angkatan Foresight, angkatan 7 SMA. Di sini ingin memberikan sedikit tips dan trik menghadapi SBMPTN di tahun 2020 yang mungkin soal-soalnya tidak jauh berbeda dengan zaman-zaman saya. Jadi untuk tips-tips terkait TPS, saya ingin memberikan beberapa hal, yaitu terkait penalaran umum, mungkin ada pemahaman bacaan, pengetahuan umum, serta pengetahuan kuantitatif. Pertama dari penalaran umum dulu. Penalaran umum terdiri dari beberapa subtopik. Ada 3 subtopik, yaitu kesesuaian pernyataan, kesimpulan logis, dan penalaran analitik. Kesesuaian pernyataan, kita akan bahas tentang subtopik kesesuaian pernyataan. Saran dari saya, tips-tips untuk yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk memperbanyak baca grafik dan interpretasinya. Bagaimana cara kita menginterpretasikan grafik tersebut. Kemudian juga kita fokus pada data yang disajikan. Jangan mengambil info-info yang kita ketahui tapi tidak disajikan oleh data. Kemudian juga subtopik selanjutnya adalah kesimpulan logis. Bagaimana biasanya ini adalah 2 premis yang disimpulkan, atau mungkin ada premis 1 dengan kesimpulan atau premis 2 dengan kesimpulan. Dari sini kita adalah bagaimana kita memahami 2 premis tersebut, kemudian fokus pada informasi yang disediakan oleh premis tersebut, serta ketika ada kata sebagian maka simpulan yang terjadi biasanya adalah sebagian. Kemudian ada penalaran analitik, yaitu tips dan trik dari saya terkait penalaran analitik adalah baca soalnya sambil menggambarkan kondisi yang terjadi di sana. Kemudian juga perhatikan batasan-batasan ada, misalkan ada 2 orang, ada 5 orang. A tidak boleh duduk bersampingan dengan B, atau B hanya boleh. Itu perhatikan bahasa-bahasa adalah tidak boleh, hanya boleh, dan boleh. Itu mungkin itu akan menjadikan hasil-hasil yang berbeda. Kemudian lah mencoba mencari referensi terkait soal ini. Saya menyarankan untuk mencoba soal-soal STAN, kedinasan, dan lain-lain, itu yang mirip dengan soal-soal bagian penalaran analitik ini. Kemudian ada topik, yaitu pemahaman bacaan, yang berisi subtopik yaitu pemahaman isi bacaan. Jadi pemahaman isi bacaan ini, tips-tips dari saya adalah fokus pada kalimat-kalimat yang mengandung topik. Kemudian juga ada teknik membaca skimming, itu penting karena kita ini dari teks yang ada kita akan ditanyakan informasi, beberapa informasi. Kemudian dari beberapa informasi tersebut ada di pilihan-pilihannya. Nah, teknik membaca skimming dari awal sampai akhir dengan cepat, memperhatikan kalimat utama dan kalimat akhir akan menjadi salah satu kunci yang bisa Anda gunakan dalam menghadapi soal tersebut. Kemudian juga ada cari gagasan utama untuk memudahkan, sehingga ketika ditanya paragraf sekian bicara tentang apa, maka Anda akan mudah untuk mencari jawabannya. Kemudian ada penalaran kebahasaan, atau yang biasanya sebagai acuannya adalah PUEB, atau tunjuk umum ejaan bahasa Indonesia. Itu ada, kalau saran-saran dari saya adalah perbanyak membaca artikel ilmiah atau tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa yang baku, karena di sini akan dimunculkan kalimat-kalimat ini apakah kata ini baku atau bagaimana gitu. Kemudian juga ada kaidah-kaidah semisal imbuhan, ejaan, dan huruf kapital serta tanda baca, karena bagian ini akan berfokus pada beberapa hal tersebut, seperti misalkan kata kemana, di mana, itu mungkin akan ditanya-tanyakan, mungkin kemana, bagaimana penulisannya, apa kemana atau kemana, dan lain-lainnya. Sebagaimana juga di mana. Yang patut diingat adalah mungkin kata di tersebut ada beberapa yang bisa dipisah dan tidak, mungkin Anda sudah mengetahuinya. Kemudian juga ada soal pengetahuan umum. Ini lebih mirip dengan soal-soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada umumnya, yaitu yang menanyakan tentang kesimpulan, tentang konjungsi, tentang kalimat utama dan gagasan utama dalam suatu paragraf. Saran dari saya adalah bagaimana kita berfokus pada alternatif jawaban yang ada, baru cari dari teks. Kenapa? Karena seperti itu, untuk menghemat waktu. Karena kalau kita membaca keseluruhan, kita akan membuang-buang waktu, karena teks-teks tersebut pada hakikatnya ada beberapa yang sama. Jadi ada beberapa teks digunakan sama untuk 4 soal atau 5 soal. Jadi fokus pada jawabannya saja, apa yang ditanyakan, apa alternatif jawaban yang tersedia, lalu cari di teks tersebut. Kemudian kalau tidak ditanya tentang ringkasan, maka saya sarankan untuk tidak membaca keseluruhannya, karena untuk menghemat waktu juga. Kemudian juga dalam pencarian gagasan, fokus pada kalimat awal dan akhir, karena jarang sekali kalimat-kalimat tersebut berada di tengah. Dan untuk yang terakhir ada pengetahuan kualitatif, yang bagi saya mungkin teman-teman di sini mungkin agak kesusahan. Jadi saran saya adalah banyaklah berlatih soal, karena ketika banyak kelatihan itu naluri seseorang akan makin tajam, sehingga dia akan semakin peka terhadap soal tersebut. Setelah peka
apakah dari soal tersebut dia akan menemukan pola-pola dari soal, bahwasanya soal sekian dan sekian ini ada pola-pola yang menunjukkan kemiripan gitu. Kemudian juga baca sembari mengerjakan soal, saya suggest untuk mencoret-coret lah, terutama ini terkait angka, terkait persamaan, itu sangat membantu sekali untuk mencoret-coret tersebut. Kemudian juga dahulukan yang mudah, karena tidak semua soal yang mendapat poin besar itu didahulukan. Maksudnya tidak semua soal itu susah. Jadi memang ada yang soal susah, tapi yang terakhir belum tentu yang susah, karena dengan sistem IRT atau item response theory yang paling banyak bisa dijawab, maka itulah yang makin kecil nilainya. Hubungan ini adalah negatif gitu kan. Jadi kalau misalkan saya sarankan adalah carilah soal yang paling mudah. Mungkin Anda melakukan tryout di luar sana, berlatihlah dengan mencari yang mudah, berlatih dengan cari-cari yang kira-kira Anda, oh saya bisa mengerjakan dengan ini. Kalau misalkan Anda tidak bisa mengerjakan soal tersebut, ya udah lanjut ke soal yang lain, mungkin ada yang lebih mudah. Jangan Anda mencoba untuk stuck di sana dan alhasil soal yang Anda kerjakan semakin menjadi dikit, dan itu membuat nilai Anda menjadi di bawah yang Anda harapkan. Kemudian yang tak lupa yang paling penting sebagai siswa Ashifa, murid SMA IT Ashifa atau mungkin SMP IT Ashifa, kita perlu juga untuk berdoa dan bertawakal serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ini juga bulan Ramadan, maka maksimalkanlah amalan-amalan di Ramadan untuk meraih universitas-universitas yang kalian inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya tunggu di universitas-universitas kalian. Selamat berjuang.